Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kelas. Halo A dan Teteh semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, bagaimana A dan Teteh? Sudah sarapan semua? Oke, mudah-mudahan sudah semua ya, karena sarapan itu penting untuk kita, apalagi kita sekarang mau belajar supaya otak kita nanti bisa menyerap ilmu dengan baik. Nah, kembali lagi bersama Ibu Butsainah atau Ibu Sainah pada tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia pada pembelajaran ke-6. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Nah, sudah selesai A dan Teteh berdoanya? Oke. Bagaimana sekarang? Sudah siap untuk memulai kelas kita hari ini? Yuk langsung saja kita mulai. Nah, insya Allah pada pertemuan kita hari ini kita akan sama-sama membahas materi yang pertama ini mengenai arti penting dari bersikap baik kepada sesama sebagai perwujudan dari pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dan yang kedua, sebagai contoh bersikap baik sebagai perwujudan dari pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dan yang terakhir, nanti Ibu punya oleh-oleh untuk AA dan Teteh semua. Nah, langsung saja. Kita akan sedikit mengulang materi sebelumnya. AA dan Teteh, kita sudah sama-sama belajar tentang dongeng atau cerita dari petani yang baik hati. Nah, sebelumnya AA dan Teteh sudah sama-sama mencari tahu tentang pesan yang terkandung di dalam dongeng petani yang baik hati. Masih ingat AA dan Teteh? Ya, jadi dari dongeng atau cerita petani yang baik hati ini ada pesan yang terkandung bahwasannya perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang baik pula. Perbuatan baik bisa dilakukan kepada semua makhluk hidup seperti yang dilakukan oleh petani. Coba petani itu melakukan kebaikannya kepada siapa saja? Pertama kepada hewan, kedua kepada tumbuhan, dan yang ketiga kepada sesama manusia. Nah, itu adalah pesan yang terkandung di dalam dongeng petani yang baik hati. Nah, kemudian yang kedua, AA dan Teteh sudah sama-sama mencari tahu apa sih perbuatan baik yang dilakukan oleh petani dalam dongeng petani yang baik hati. Masih ingat AA dan Teteh? Ya, betul sekali. Bahwasannya perbuatan baik yang dilakukan oleh petani itu yang pertama itu ada menolong burung pipit yang kakinya terluka. Kemudian yang kedua, melepaskan burung pipit kembali ke alam bebas. Dan yang ketiga, itu ada merawat bibit semangka hingga berbuah. Dan yang keempat, dari perbuatan baik yang dilakukan oleh petani adalah membagikan hartanya untuk orang yang berkekurangan. Nah, selanjutnya A dan Teteh, dari materi sebelumnya, dari dongeng tentang petani yang baik hati ini, kita hari ini akan sama-sama berdiskusi. Wah, berdiskusi apa nih, Bu? Nah, kita akan berdiskusi mengenai yang pertama, mengapa sih kita ini harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Dan yang kedua adalah apa perbuatan baik yang telah AA dan Teteh lakukan? Nah, gimana? Boleh AA dan Teteh untuk berdiskusi dulu di rumahnya masing-masing? Boleh dengan orang tua, ya? Atau boleh dengan temannya, mungkin yang sedang bersama. Nah, nanti hasil diskusinya boleh AA dan Teteh tulis di buku tulis. Nah,
sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mengapa sih Bu kita ini harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Karena apa? Kita ini adalah makhluk sosial, ya. Yang mana makhluk sosial ini tidak bisa hidup sendiri. Artinya apa? Kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, oleh karena itu, kita harus membantu dan berbuat baik kepada sesama. Supaya apa? Supaya nantinya ketika kita mendapatkan kesulitan, mereka juga akan membantu kita. Nah, contohnya, kenapa sih kita harus berbuat baik kepada tanaman? Karena kan tanaman itu menghasilkan oksigen ya, dan oksigen itu adalah salah satu upaya kita untuk hidup, gitu ya, yang kita hirup. Nah, atau contoh lainnya misalnya hewan. Kenapa kita harus merawat hewan, berbuat baik kepada hewan? Karena kan hewan juga sudah membantu kita ya. Contohnya kayak ayam, dagingnya itu kita konsumsi, makanya harus kita rawat. Nah, yang kedua, kira-kira apa sih perbuatan baik yang telah AA dan Teteh lakukan? Nah, boleh ya AA dan Teteh ingat-ingat kembali kira-kira apa saja yang sudah AA dan Teteh lakukan sebelumnya. Kemudian AA dan Teteh boleh tuliskan di buku tulis. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama mencari tahu apa saja sih perbuatan baik itu. Nah, sesuai dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, perbuatan baik itu contohnya ada yang pertama, berterima kasih. Nah, berterima kasih itu diucapkannya saat apa sih AA dan Teteh? Ya, betul sekali. Ketika kita misalnya mendapatkan hadiah ataupun pertolongan dari orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah meminta maaf. Wah, meminta maaf itu diucapkannya ketika apa sih, Bu? Nah, meminta maaf itu diucapkan ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, yang ketiga yang telah kita pelajari sebelumnya adalah menolong sesama. Nah, menolong sesama ini bisa kita lakukan kepada orang-orang yang sedang mendapatkan musibah ataupun kesulitan. Nah, AA dan Teteh semua bersikap baik kepada sesama ini merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Salah satunya ada pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang masih ingat lambangnya apa? Ya, betul sekali. Lambangnya adalah rantai. Nah, selanjutnya nih, karena tadi kita sempat membicarakan tentang bunyi dari sila Pancasila atau sila kedua sebagai lambang atau perwujudan dari berbuat kebaikan. Nah, di sini AA dan Teteh masih ingat gak sih bunyi dan lambang dari setiap sila dalam Pancasila? Masih? Oke, coba yuk kita ulang kembali. Nah, Pancasila itu terdiri dari 5 sila atau 5 butir. Apa saja? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yuk coba AA dan Teteh di rumah kita sebutkan bersama-sama tentang sila-sila Pancasila, bunyi dari Pancasila. Ya, sudah semua? Oke, nah sekarang kita akan melihat kembali kira-kira lambang dari setiap sila itu ada apa saja ya. Yang pertama, pada sila ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang. Ya. Yang kedua, pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai.
Yang ketiga, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan banteng. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Bagaimana, masih ingat ya A dan Teteh tentang bunyi dan lambang dari sila-sila Pancasila? Nah, sekarang kita terakhir masuk ke dalam kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana ada banyak sekali perbuatan baik yang dapat kita lakukan kepada setiap makhluk hidup. Nah, berbuat baik ini harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, ya. Kemudian, sila kedua Pancasila menjadi pedoman bagi kita untuk selalu bersikap baik kepada sesama. Ya, betul ya. Jadi, dalam penerapan sila-sila Pancasila ini merupakan perbuatan baik yang harus kita lakukan. Contohnya tadi ya, ada berterima kasih, kemudian meminta tolong, mengucapkan maaf, dan menolong orang lain. Misalnya ketika ada teman yang membantu kita, gitu ya, maka kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ataupun contoh lainnya, salah satu bentuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan bersyukur, berterima kasih kepada Allah, gitu ya, atas segala nikmat dan rizkinya yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian, contoh lainnya tadi adalah meminta maaf. Misalnya ketika AA dan Teteh berbuat salah kepada siapapun itu, AA dan Teteh harus meminta maaf, ya. Dan yang terakhir, contoh lainnya adalah menolong sesama. Misalnya ketika ada teman AA dan Teteh yang sedang kesulitan gitu ya, atau mendapatkan musibah, maka kita harus menolongnya, memberikan bantuan kepada mereka. Atau contoh lainnya, ketika misalnya teman di kelas ini ada yang sedang sakit, maka yang bisa kita lakukan adalah menolongnya dengan mendoakannya. Nah, ini juga sebagai perwujudan dari sila kedua Pancasila dan sila pertama dalam Pancasila. Bagaimana A dan Teteh? Bisa dipahami mengenai nilai-nilai perbuatan kebaikan dari Pancasila. Nah, terakhir sebelum kita tutup, di sini Ibu punya oleh-oleh nih buat A dan Teteh semua. Wah, oleh-olehnya apa, Bu? Oleh-olehnya adalah mengerjakan kuis online pada link yang telah Ibu sediakan pada deskripsi video pembelajaran hari ini. Atau A dan Teteh nih bisa lihat ya, di sini ada linknya. Bisa A dan Teteh ketik di Google, kemudian A dan Teteh kerjakan. Semangat dan selamat mengerjakan oleh-oleh dari Ibu. Oh iya, sebelumnya nih Ibu mau kasih tahu dulu, Ibu gimana cara pengerjaannya. Nah, cara pengerjaannya itu di sini Ibu kasih contoh ya. Nah, nanti AA dan Teteh ketika sudah mengklik link yang Ibu sediakan pada deskripsi video, AA dan Teteh akan masuk ke dalam kuis seperti ini. Bagaimana cara pengerjaannya, Bu? Nah, kuis ini AA dan Teteh harus isi dengan jawaban yang benar. Jadi di sini Ibu sudah kasih clue. Misalnya contohnya ya, berbuat kebaikan kepada sesama merupakan penerapan dari nilai-nilai apa tadi? Pancasila. Nah, maka AA dan Teteh bisa menyusun huruf-huruf di bawah ini yang acak menjadi kata-kata Pancasila. Nah, kalau benar nanti akan ada nilainya. Nah, selamat mengerjakan pengerjaan dari oleh-oleh yang Ibu berikan untuk AA dan Teteh semua.
Jangan lupa untuk dikerjakan ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Amin ya robbal alamin. Nah, sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.